Rasul dapat kembali duduk di majelis, kembali untuk mengambil warisan para nabi itu bermanfaat. Kalau Rasulullah SAW kepada beliau dengan warisan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia di akhir zaman. Ikhwan fillah, azza wa iyyakum jannah. Marilah pada kesempatan malam kali ini kita kembali membaca buku Kun Salafiyan Ahadiyah dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi rahimahullah taala. Dan kita membaca kita sampai pertengahan, alhamdulillah. Pembacaan kita sampai kepada pelajaran yang kelima, yaitu judulnya adalah Manhaj Salaf fil Aqidah. Bagaimana manhaj metode salaf dalam menetapkan akidahnya. Sebagaimana di pelajaran kali ini sudah kita bahas tentang wajibnya kita mengikuti manhaj para salaf, yaitu para sahabat dalam segalanya. Nah, sekarang beliau ini menuliskan, memberitahu kepada kita bagaimana metode-metode manhaj para salaf ketika menetapkan akidahnya. Perlu diketahui apa yang beliau tulis di sini, apa yang dua perkara ini ramalan yang satu baca ulama. Itu semua adalah hasil istiqra atau hasil belajar. Hasil penelitian beliau, belajar beliau, membaca sekian lama, akhirnya memunculkan poin 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu bukan merupakan sebuah bid'ah. Bukan asal ngomong, bukan menulis tanpa dalil. Karena memang ada ayyuhal ikhwah, orang-orang di luar sana menganggap ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu tauhid itu sesuatu yang bid'ah. Mereka mengatakan zaman Rasulullah tidak ada ilmu tafsir. Zaman Rasulullah itu tidak ada poin 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Mereka juga sampai menulis buku Pak tentang itu. Dan saya baca bukunya tebal segini. Tidak saya baca semua, saya baca intinya. Intinya mereka mengatakan Islam itu syamil, menyeluruh. Nggak ada tuh Islam cuma tafsir toh. Mereka benar dalam hal ini. Cuman yang mereka inginkan apa? Mereka menginginkan bahwasanya ilmu-ilmu kayak gini itu bid'ah menurut mereka. Nggak ada itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Zaman Rasulullah nggak ada katanya. Saya katakan ini memang benar, zaman Rasulullah nggak ada kayak gitu. Ya, dan tidak diperlukan. Tapi kemudian dengan berkembangnya zaman, umat Islam banyak, maka para ulama itu mereka ketika menulis buku, menulis ilmu, itu menggunakan cara yang mudah dipahami oleh semua orang. Dan apa yang mereka tuliskan para ulama tidak menyelisih kitab, bukan sesuatu yang baru. Mungkin sistematisnya itu baru beliau tulis, tetapi ilmunya, kontennya sudah ada. Contoh Pak, zaman Rasulullah memang tidak ada ilmu tafsir, tapi ilmu tafsir secara kontennya itu ada, cuman tidak secara tulisan nggak ada. Sehingga muncul ulama-ulama tafsir, kemudian beliau menuliskan kitab tentang ilmu tafsir. Tauhid rububiyah, asma wa sifat tidak ada zaman dulu Pak. Ya para sahabat sudah beriman seperti itu. Kemudian bagaimana kok ulama itu bisa memunculkan tauhid asma wa sifat? Cerita nih pi. Karena ternyata ketika muncul firqah-firqah sesat, mereka para firqah sesat itu beriman kepada rububiyah dan uluhiyah. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta segalanya. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka jatuh di masalah asma wa sifat. Maka muncullah ulama mengatakan, oh berarti ada yang namanya tauhid asma wa sifat, untuk membantah mereka. Artinya kalau tanpa tauhid asma wa sifat akan begini-begini. Seperti itu.
Tidak ada zaman dulu Rasulullah SAW menyebutkan misalnya ya rukun sholat 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada Pak. Tetapi para ulama fikih mereka membaca, melihat, memperhatikan dalil sehingga mengatakan oh rukun sholat itu 1, 2, 3, 4. Kapan? Oleh para ulama. Karena mereka belajar, karena mereka membaca, mempelajari, meneliti, akhirnya keluarlah seperti itu. Dan itu bukan bid'ah. Karena bukan sesuatu yang baru, hanya supaya rapi, dirapikan oleh para ulama, ditulis di buku-buku. Nggak ada zaman dulu yang namanya ilmu faraid, buku tersendiri nggak ada. Faraid itu masuknya di dalam ilmu fikih, ilmu warisan. Di bab fikih nanti ada bab faraid, bab tentang warisan. Tapi karena warisan ini berkembang, dari segi pembelajarannya berkembang, akhirnya dimunculkan sendiri ilmu faraid, khusus bukunya. Seperti itu semuanya. Ilmu nahwu, ilmu shorof contohnya. Ilmu shorof itu sebenarnya bagian dari ilmu nahwu. Tapi karena ilmu shorof berkembang sedemikian rupa, akhirnya dibuat sendiri buku ilmu shorof. Karena semakin lama semakin berkembang. Begitupun di sini ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengutarakan ini loh manhaj salaf dalam masalah akidah 1, 2, 3, 4, 5, itu bukan bidah. Itu hasil dari beliau belajar selama bertahun-tahun, memperhatikan dalil-dalil, akhirnya muncullah kesimpulan ini. Beliau mengatakan manhajus salaf fil akidah, manhajnya metode para salaf dalam menetapkan akidah mereka. Yatalakhasu manhajhum fi ma yali. Ringkasnya kata beliau, manhaj mereka itu sebagai berikut. Nomor 1, hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulih wa fahmihim lin nususi ala dawi fahmi salafis salih. Yang pertama, ketika menetapkan manhajnya mereka dalam masalah akidah, para salaf itu hasruhum masdarat talaqi. Mereka itu membatasi sumber dalilnya itu dari mana? Sumber belajarnya mereka dari mana? Mereka batasi. Apa yang mereka batasi? Fi babil i'tiqad, dalam masalah akidah. Apa saja dalam masalah akidah ketika mereka membatasi sumbernya saja? Cuma 3 Pak. Al-Quran, ya, kitabillah, Al-Quran, wa sunnati rasulillah, hadis Nabi, wa fahmuhum lin nusus, dan juga pemahaman mereka terhadap nusus. Pemahamannya siapa? Salafus saleh. Jadi tidak sekedar Al-Quran, As-Sunnah, tetapi juga pemahamannya para sahabat yang dipakai. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya ayyuhal ikhwah, kalau cuma sekedar sumber dalilnya adalah Al-Quran, sumber dalilnya adalah Sunnah, hadis Nabi, semua firqah sesat juga pakai itu Pak. Tapi pemahamannya siapa? Maka di sini pentingnya sumber yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat. Ini adalah metode salaf ketika mereka ingin bagaimana metode mereka dalam berakidah, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal tadi. Kemudian yang kedua ayyuhal ikhwah, ihtijajuhum bis sunnah as-sahihah fil aqidah. Wa sawa'an kanat hadhihi sunnah sahihah mutawatiratan am ahadan. Ketika mereka berhujjah, ihtijajuhum, ketika mereka berhujjah, mereka akan menggunakan hujjah as-sunnah as-sahihah fil aqidah, hadis Nabi yang sahih. Karena ada hadis Nabi yang dhaif. Maka ketika ada hadis Nabi dhaif dalam masalah akidah, enggak dipakai, Pak. Ya, hadis Nabi berbicara masalah akidah dan dia derajatnya dhaif, enggak dipakai. Yang dipakai apa? Yang dipakai hanya as-sahihah saja dalam masalah akidah. Ketika ada hadis yang dhaif, enggak dipakai. Kanat hadhihi sunnah sahihah mutawatiratan am ahad. Tidak peduli hadis yang sahih ini hadis mutawatir atau hadis ahad. Yang penting ketika ulama hadis mengatakan ini sahih, sikoh, tidak ada ilahnya, tidak ada penyakitnya hadisnya, maka dia diambil. Maka dia hadis ini dijadikan hujjah walaupun itu hadis ahad. Dan ini penting. Mengapa penting? Karena ada orang-orang yang dia itu mengatakan bahwasanya
Akidah itu hanya diambil dari hadis mutawatir tok, tanpa diambil dari hadis ahad. Ustadz, hadis mutawatir itu apa, Ustadz? Nah, ya mungkin pada bingung ya. Hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Diriwayatkan oleh banyak orang sehingga karena saking banyaknya yang meriwayatkan, ya, tidak bisa dikatakan hadis ini bohong. Ya, karena saking banyaknya yang meriwayatkan. Contoh Pak, di Indonesia saja, di Indonesia contohnya, misalnya kita mendengar ada kejadian gempa, satu orang ngomong gempa, ada gempa tadi malam. Oh tapi aku tidak merasa ya, di Semarang gempa tadi malam nih, tidak kerasa. Tidak kerasa, bohong kamu. Tapi sih ngomong sak kampung, sak RT ngomong kabeh, tadi malam gempa gini. Percaya tidak Pak? Percaya akhirnya, karena banyak yang meriwayatkan. Nah begitu juga hadis Nabi SAW. Ketika hadis ini ternyata diriwayatkan oleh banyak orang, maka disebut dengan hadis mutawatir. Ada hadis yang tidak sampai derajat mutawatir, yang meriwayatkan cuma satu orang Pak. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya ahad. Itu hadisnya walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada semua sahabat, tapi yang meriwayatkan cuma Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngajarin kepada bawahnya cuma satu. Nah itu disebut dengan hadis ahad. Dikit atau tidak dua hadis ahad. Pokoknya selain mutawatir namanya ahad. Ada orang-orang yang mengatakan pokoknya dalam bab akidah harus hadis mutawatir. Hadis ahad ditolak. Karena hadis ahad gak sahih. Ini adalah suatu kebohongan. Yang kedua dari yang kita pahami di sini Pak, berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan sunnah sahihah, dengan hadis yang sahih. Entah itu hadisnya mutawatir, entah itu hadis ahad, selama dia sahih, maka kita terima. Maka kita akui itu sebagai dalil yang sah untuk manhaj kita dalam masalah akidah. Tidak peduli dia itu mau mutawatir. Padahal Pak ya, kalau kita lihat, kita membaca hadis, kebanyakan hadis itu hadis ahad. Kebanyakan hadis loh Pak. Yang mutawatir itu sangat dikit sekali, jarang. Bisa dibilang jarang mutawatir itu. Tapi hadis ahad, banyak. Kalau kita membatasi masalah manhaj akidah itu cuman hadis mutawatir tok Pak, itu sedikit sekali. Bayangin hadis mutawatir itu sudah sedikit ya, dari hadis yang banyak itu kebanyakan ahad, kemudian mutawatir itu cuma sedikit. Dari mutawatir itu yang membahas masalah akidah berapa? Sedikit Pak. Maka dari itu orang yang bicara kalau akidah itu harus mutawatir itu salah. Ya, salah sekali membatasi tentang masalah ini dengan hadis yang mutawatir, salah, karena hadis mutawatir sangat-sangat sedikit. Yang terpenting bagi mereka ketika berhujjah, yaitu para salaf, ketika berhujjah, maka mereka berhujjah dengan sunnah sahihah, dengan hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh para siqah, yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya, dan ada syarat-syaratnya supaya hadis ini dikatakan hadis sahih, tidak dhaif. Entah dia hadis ahad atau dia hadis mutawatir. Yang ketiga, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Poin yang ketiga adalah at-taslimu bima jaa bihil wahyu wa adamu raddihi bil aqli. Kita itu taslim, menyerahkan diri, berserah diri kepada siapa? Kepada wahyu. Kita serahkan dalam masalah akidah ini kepada wahyu, wa adami raddihi bil aql, tanpa menolak wahyu tersebut dengan akal kita. Wa adamul khawdi fil umuril ghaibiyah allati la majala lil aqli fiha, tanpa kita itu berkecimpung atau terus mendalami dalam perkara-perkara yang gaib, yang mana perkara gaib ini akal itu bukan tempatnya akal. Perkara gaib ini Pak. Yang ketiga ini poin yang sangat penting. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya atau dalam Al-Qurannya mengatakan sesuatu dalam masalah akidah A misalnya, maka kita terima. Walaupun kadang akal menolak Pak, karena akal kita itu terbatas Pak. Sebenarnya tidak bertentangan dengan akal, tetapi akal itu nggak nyampe untuk mikir sana. Kenapa? Karena
dia itu perkara yang gaib. Contoh, ketika kita ditabrakkan dengan syubhat Allah itu berada di mana? Nah, itu kan kemarin juga ribut-ribut. Allah itu berada di mana? Allah fis sama, di atas langit. Jelas akidah kita. Kemudian orang-orang yang lain mengatakan, enggak, dalam hadis dikatakan Allah itu turun di sepertiga malam. Berarti Allah nggak ada di langit. Itu akalnya ente yang tidak nyampe. Karena itu perkara ghaibiyah. Apa susahnya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala turun di langit pertama? Nggak masalah. Akal kita nggak nyampe, bukan bertentangan, akal kita nggak nyampe, dan itu perkara yang gaib. Nggak usah dipikir piye caranya Allah. Jangan dipikir piye. Nabi datang dengan hadis ini sudah selesai. Kita pahami maknanya seperti itu. Dan kita tidak nyemplung. Beliau mengatakan apa? Wa adamul khauf. Nggak nyemplung ke dalam perkara yang gaib, yang kita nggak tahu. Kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bagaimana Allah turun, nggak tahu. Cuman Allah mengabarkan Allah turun, selesai. Akal kita nerima, oh ya Allah turun, bagaimananya? Jangan. Nah ini manhajnya para salaf, ya. Nggak usah dipikir, kita beriman. Apapun yang dikatakan wahyu, apapun yang dikatakan hadis Nabi, maka kita terima tanpa kita tolak dengan akal, Pak. Firqah-firqah sesat, Pak. Maka mengapa mereka sesat, menolak semua asma wa sifat? Karena mereka menggunakan akalnya. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, oh enggak masuk akal Allah punya tangan. Apa susahnya mengimani Allah punya tangan? Dalam banyak ayat, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Apa susah? Enggak susah. Allah punya tangan, selesai. Kayak gimana? Enggak usah dibahas. Karena akal kita enggak nyampe. Ini perkara gaib. Bagaimana? Itu perkara gaib. Enggak pernah kita lihat bagaimana tangan Allah. Berarti dalam ayat ini tangan Allah dua. Ya benar, tangan Allah dua. Bagaimana tangan Allah dua? Wallahu alam, tidak tahu. Jangan tanya bagaimana, terima aja. Ayat itu berkata seperti itu, hadis Nabi berkata seperti itu, kita terima. Jangan ditolak pakai akal, akhirnya jadi firqah sesat. Karena menolak dalil dengan akal. Yang mana akal tersebut kalau di dalam masalah gaib, akal sudah nggak punya tempat. Ya, akal itu hanya bisa melihat apa yang dilihat. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, orang-orang yang beriman itu sangat spesial. Ya. Tidak pernah mereka orang-orang beriman melihat Allah tapi beriman pada Allah. Ya enggak, Pak? Tidak pernah melihat Allah tapi beriman kepada Allah. Apa kita pernah melihat Allah? Tidak pernah. Bertemu dengan Allah? Tidak pernah. Tapi kita beriman kepada Allah. Malaikat, kita beriman kepada malaikat. Kita pernah bertemu malaikat? Tidak pernah. Maka dari itu orang beriman itu sangat spesial. Iman itu bukan ilmu pengetahuan. Waktu saya ikut daurahnya Ustadz Sufyan Fuad Baswedan itu waktu di Salatiga sana, beliau mengatakan orang yang beriman itu spesial. Iman dan beriman itu bukan kayak orang punya ilmu pengetahuan, bukan. Kalau misalnya iman itu bisa dibuktikan dengan sains, ya semua orang beriman, Pak. Bisa dibuktikan secara ilmiah, ya semua orang beriman, gak ada istimewanya. Mereka orang-orang para ilmuwan kan berusaha membuktikan adanya Tuhan, melihat ke langit pakai teropong, ke antariksa, ke luar angkasa sana, nggak menemukan tuh adanya Tuhan. Karena mereka menggunakan ilmu pengetahuannya mereka yang sempit. Kita orang beriman, kita nggak pernah sampai bulan, nggak pernah sampai planet Mars, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah spesialnya orang yang beriman. Ya, iman ini bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan maksudnya kayak sains begitu. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Nomor 4 kata beliau, adamul khawdi fi ilmil kalam wal falsafah. Manhaj
akidah dalam masalah akidah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah adalah tidak berkecimpung dalam ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, tidak, Pak. Karena itu akan membuat orang itu bingung, akan membuat orang itu tersesat. Dalam memahami akidah, dalam memahami asma wa sifat contohnya, itu tidak perlu ilmu kalam, tidak perlu pula ilmu filsafat, tidak perlu, cukup mengikuti manhaj Nabi dan itu mudah. Sebatas yang saya baca, Pak, saya pernah baca buku tentang filsafat, pusing, Pak, itu baru halaman pertama, tidak paham, tidak mudeng. Apakah sesulit itu agama Islam? Tidak, Pak. Kalau asma wa sifat harus dipahami dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, sedikit orang yang bisa memahami, Pak. Tetapi inna dina yusrun, agama Islam ini mudah, tidak sulit, nggak perlu ilmu-ilmu tersebut. Malah ketika seorang berusaha mempelajari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari iman, mempelajari asma wa sifat dengan ilmu kalam, jadinya sesat. Dipikir, oh ya gimana nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala kok begini, dipikir nggak cocok sama akal ini, diganti akhirnya. Anda melihat para dai-dai, ya, mereka tuh enggan menggunakan metode salaf, pakai metode dewi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, Allah Subhanahu itu adalah awal. Ya, Allah Subhanahu yang paling pertama, awal. Kemudian orang-orang mengatakan, wah tidak cocok nama ini, ganti kidam. Artinya sebenarnya sama, wujud kidam, bakok kidam. Tapi apakah ulama salaf pernah menggunakan lafaz kidam? Tidak pernah. Para ulama dalam manhaj mereka menggunakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu al-awwal, wal awwalu wal akhir. Khalas, sudah, nggak perlu dipikirkan nama lain, selesai. Apa susahnya? Kenapa kita harus mikirkan nama-nama yang lain? Kan sama artinya benar, sama artinya, tidak menyelisihi. Tapi apakah para salaf menggunakan nama tersebut? Tidak. Maka kita ngikut. Mana yang lebih afdol, lafadznya Al-Quran atau lafadz yang kita buat? Jelas lafadznya Al-Quran. Allah mengatakan huwal awal, sudah selesai. Kemudian ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an, nomor 5, rafdut ta'wil al-batil, menolak takwil yang batil. Apa itu takwil ayyuhal ikhwah? Takwil adalah sarful lafzi ila ghairi ma'nahul asli, membengkokkan atau mengalihkan sebuah lafaz kepada maknanya yang bukan seharusnya, itu disebut takwil. Takwil itu boleh, Ustaz, boleh kalau takwilnya sahih. Kalau takwilnya batil, tidak boleh, Pak. Kapan disebut sebuah takwil itu sahihan? Kapan takwil itu menjadi sahih? Laukana fi dalil, kalau memang ada dalil. Ya, sebuah ayat misalnya, oh ini kayaknya ayat ini tidak seperti maknanya itu bukan itu. Apa dalilnya? Ini baru itu sahih. Kalau ada dalilnya, itu pun kalau dalilnya benar. Kalau dalilnya salah juga salah. Maka di sini yang nomor 5 beliau mengatakan rafdut ta'wilil batil, menolak takwil yang enggak benar. Kalau takwilnya benar enggak apa-apa. Ketika seseorang mengatakan, contoh lagi ini ya, yang banyak kan dalam masalah asma wa sifat, Pak, ya. Orang-orang itu dari kemarin ribut-ribut masalah asma wa sifat. Contoh dalam masalah asma wa sifat, orang-orang mentakwil kata-kata al-yad, tangan Allah. Ya, bal yadahu mabsutatan. Oh enggak. Ini artinya bukan tangan. Masya Allah punya tangan. Ini harus ditakwil, artinya bukan tangan. Ini rahmat. Ya. Artinya rahmat. Kita balik lagi. Kalau Anda mengatakan itu rahmat, masa rahmat Allah cuma 2? Padahal rahmat Allah berapa? 2-nya. Salah lagi dia. Dia mentakwil dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, perasaannya kok kayaknya nggak cocok. Ya Allah itu punya tangan ya. Ganti-ganti. Kita takwilkan ini. Ya, dan di sini 2 tangan, di sini maksudnya ada rahmatan, 2 rahmat. Salah, Pak.
Ini adalah takwil yang batil. Ya. Kenapa? Karena takwilnya enggak pakai ilmu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kalau sebuah takwil itu diperbolehkan kalau ada ilmunya, kalau ada dalilnya. Oh, dalilnya seperti ini. Ayat ini maknanya bukan seperti itu karena ada dalil yang lebih menjelaskan, baru oh ya benar. Ya. Kita takwilkan seperti ini. Nomor 6. Metode dari manhaj para salaf dalam masalah akidah lah. Nomor 6, nomor terakhir. Al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan nas-nas atau dalil-dalil yang mana itu dalil dari Al-Quran, As-Sunnah maupun dari perkataan para sahabat dalam satu masalah. Masalah ini misalnya dikumpulkan. Kita lihat di antara dalil-dalilnya. Oh, masalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas dikumpulkan. Yang namanya itu masalah al-fauqiyah. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, dikumpulkan semua dalil-dalilnya. Dilihat. Bertentangan enggak? Ternyata enggak bertentangan. Kenapa harus ditakwil? Enggak bertentangan sama sekali. Dikumpulkan semuanya. Enggak cuma menggunakan satu dalil tok kemudian ditakwil, padahal ada dalil yang lain yang menguatkan. Ini adalah metodenya para salaf, dikumpulkan semua masalah. Dipahami satu-satu, diperinci, oh ini dalilnya seperti ini, dari sini baru menetapkan, oh berarti Allah itu seperti ini. Dikumpulkan semua dalil. Ini 6 ayyuhal ikhwah. 6 poin ini ringkasan bagaimana para salaf yaitu mengambil akidah seperti ini. Penulis itu bisa meringkas 6 ini dari beliau itu hasil membaca. Dari hasil beliau membaca banyak buku, akhirnya beliau mengatakan, oh ada 6 poin nih yang mana para ulama salaf ketika menetapkan masalah akidah mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Dan poinnya sama sekali tidak bertentangan dengan dalil, tidak bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya memang mereka itu seperti itu. Ketika ingin sebuah masalah dikumpulkan semua dalilnya dulu, dilihat satu-satu. Oh seperti ini. Enggak satu dalil tok kemudian dalil yang lain disingkirkan, tidak Pak. Semua dalil yang sahih dikumpulkan. Kemudian beliau mengatakan fahadhil akidah mustaqatun minan nabi'is safi. Maka akidah ini sebenarnya diambil dari sumber yang jernih, sumber yang murni, yang bersih. Apa itu? Kitabillah wa sunnati rasulih. Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, ba'idatun anil ahwa'i wasyubah, yang mana jauh dari hawa nafsu seseorang ataupun syubhat-syubhat seorang, jauh Pak. Ketika memahami sebuah ayat tentang masalah akidah nggak pakai perasaan, oke toh kok ayat ini nggak cocok sama Allah, nggak pakai perasaan, tapi pakainya dalil, bukan hawa nafsu yang dipakai. Fal mutamassik biha yakunu mu'addiman linususil kitabi was sunnah. Maka orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia itu mengagung-agungkan, ya, telah mengagung-agungkan Alkitab dan As-Sunnah, telah mengagung-agungkan kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Li'anna